Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan atau penugasan saya sebagai calon guru penggerak untuk pengimbasan materi modul 1.4 diseminasi budaya positif. Salawat dan salam hanya tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta kepada pengikutnya dan juga kita umatnya. Amin. Baiklah, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebelum kegiatan saya lanjutkan, saya minta kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah kata tentang kegiatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Artati. Alhamdulillah, ibu-ibu yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita mengikuti acara dari calon guru penggerak, yakni masalah pengimbasan materi. Karena itu kami mengharapkan kepada ibu-ibu semua untuk mengikuti ini dengan sebaik-baiknya, dan kepada Ibu Artati kami mohon diselesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kami semua akan mengikutinya dengan siap dan santai-santai saja, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah dan juga rekan-rekan guru. Baiklah, pengimbasan tentang budaya positif ini kita hanya akan berbagi pengalaman dan penerapan tentang apa itu budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 11 Luhut Timur, yang yaitu membuat aksi nyata, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan guru yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah, dan kegiatan kali ini bukan saya mau menggurui atau mau mengajari teman-teman semuanya, tapi kegiatan kali ini adalah kita mau sharing, kita mau berbagi ilmu, ilmu yang telah saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Dan budaya positif ini, tugas kami ini sebenarnya ada 6 topik, dan saya berbagi dengan Ibu Misna, rekan saya di CGP Angkatan 11 juga. Dia 3 topik dan saya pun menyelesaikan 3 topik. Rekan-rekan yang berbahagia, kita akan mulai acara ini, tapi sebelumnya kita akan bermain ice breaking agar suasana kita semakin rileks, semakin santai dan juga lebih semangat. Baiklah teman-teman, ice breaking kita hari ini adalah kita akan bernyanyi. Mungkin semua sudah tahu ya. Lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil. Semua nanti menggoyangkan tangannya. Coba kita ulang sama-sama. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Mudah? Mudah. Tapi tidak seperti itu. Nah, kita akan membuat kebalikannya. Kalau lagunya mengatakan lingkaran kecil, tangan kita membuat lingkaran besar. Kalau kita mengatakan lingkaran besar, tangan kita membuat lingkaran kecil. Jadi, butuhkan konsentrasi. Masih konsentrasi semuanya? Masih. Baiklah, sama-sama. Lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Iya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, masih semangat dan
selanjutnya saya mau bertanya kepada teman-teman tentang budaya positif. Kita berbicara tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, di TK Islam Al-Ikhwan Sawako. Nah, ada yang tahu tidak apa itu budaya positif? Kira-kira seperti apa itu budaya positif? Bu Sandra. Ada? Ya, ya. Silakan Bu Sandra. Ya, udah sebut gitu. Ya. Baiknya saja. Menurut saya, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang kita atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Iya, betul. Budaya positif. Ada lagi? Teman-teman? Kalau seperti saya, kalau budaya itu artinya beragam, artinya beragam karakter yang bermacam-macam dari anak. Iya, beragam karakter yang bermacam-macam dari anak yang sifatnya positif. Ya, terima kasih teman-teman. Jawaban teman-teman semua sudah benar. Tentang budaya positif adalah apa yang kita lakukan di sekolah yang membawa dampak positif terhadap anak-anak kita, terhadap sekolah kita dan lingkungan sekolah kita. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar kalimat-kalimat yang ini? Ya, baiklah. Insya Allah nanti. Saya pun sebenarnya sebelumnya tidak pernah mendengarkan kalimat ini. Nanti juga setelah saya mengikuti pendidikan CGP, saya baru tahu, oh ini kebutuhan dasar, oh ini posisi kontrol, oh ini segitiga restitusi. Dan baru saya tahu ternyata ketika kita menerapkan di sekolah memang jauh lebih baik akan kita lakukan. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini seputar tadi materi yang kita pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, pertanyaan pemantik ini tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini, Ibu Guru Tati, guru wali kelompok B6 di TK Al-Ikhwan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Syahril. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Syahril yang seringkali meminta bekal mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Syahril melakukan itu? Pasti Bu Guru pernah mendapatkan kasus seperti ini kan? Iya, apalagi kita di TK, wah luar biasa, anak-anak beragam macam peragainya. Ada yang mungkin memberi masukan? Apa kira-kira alasan dan apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi kasus yang seperti ini? Mungkin Syahril ini penasaran dengan bekal temannya. Iya, penasaran dengan bekal temannya, bisa jadi. Sehingga dia mau ambil, dia mau coba, dia mau rasa. Iya, dia kepengen rasa bekal temannya, betul sekali Bu Guru ini. Selanjutnya ada lagi? Mungkin juga isi bekalnya lebih menarik daripada bekal yang Syahril bawa. Iya, isi bekal temannya lebih menarik. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Nah, baiklah. Yang teman-teman ungkapkan tadi benar semua, betul sekali. Isi bekal temannya lebih menarik, pengen mencoba bekal temannya, sampai Syahril melakukan hal seperti itu. Seringkali meminta bekal temannya dengan paksa. Nah, ketika kita melihat posisi kontrol apa yang terjadi dengan Syahril ini, nah di sini akan kita lihat ada kebutuhan dasar manusia, ada 5
dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, serta kesenangan. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar yang Syahril lakukan tadi ini, apa-apa saja yang masuk ke dalamnya? Nah, tadi misalnya bukannya lebih menarik, dia penasaran dengan isi bekal temannya. Nah, kebutuhan dasarnya masuk di bagian mana? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Di sini tentang kebutuhan hidup. Apa kebutuhan hidup? Kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contohnya tadi Syahril. Contoh besarnya di kehidupan umum kita, kenapa bisa terjadi pencurian? Kenapa orang bisa melakukan pencurian? Kira-kira kenapa teman-teman? Karena mungkin karena Betul. kekurangan. Betul, karena mau bertahan hidup. Ada kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Orang sudah makan, sedangkan kita masih lapar, perut masih kosong. Akhirnya untuk bertahan hidup, kita melakukan pencurian, melakukan hal yang negatif. Nah, begitupun tadi dengan anak kita Syahril. Mungkin karena ada bagian dari kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga Syahril tadi melakukan hal merampas bekal temannya secara paksa. Nah, dalam kasus di atas, apabila ketika Syahril kita tanya, ternyata untuk kebutuhan hidup karena dia tadi merasa lapar. Dari segi kebutuhan hidup karena dia merasa lapar dan mungkin orang tuanya tidak membawakannya bekal. Maka kebutuhan untuk bertahan hidup itulah yang berusaha ia penuhi. Makanya dia memaksa temannya untuk mengambil bekalnya. Nah, selanjutnya ada kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, bekerja dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok, kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, bahkan juga binatang peliharaannya, kelompok, dan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ini. Nah, untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, untuk kasus Syahril tadi, yang dibutuhkan dalam hal ini, apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah dia dibutuhkan untuk diperhatikan. Ketika dia merampas temannya, dia suka kalau ternyata temannya memperhatikan, memberikan respon atas apa yang dia lakukan. Nah, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kebutuhannya ini untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan selalu ingin menjadi yang terbaik untuk penguasaan atau power. Nah, untuk kasus Syahril tadi, ternyata kenapa dia melakukan itu? Kalau kita melihat dari posisi kebutuhan dasar manusia, dia ingin merasa dirinya hebat. Ya, dia kepengen jadi hebat. Dia suka atau senang ketika temannya jadi takut. Karena ketika temannya jadi takut, dia menjadi penguasa di dalam kelasnya. Jadi kenapa dia melakukan hal yang seperti itu, memaksa merampas makanan temannya. Selanjutnya, kebutuhan atas kebebasan, atas pilihan. Ini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, maka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan mencoba hal yang baru dan menarik.
kalau kita melihat tadi dari kasus Sahril, nah bahwa dia mungkin tadi jatuhnya apa? Merasa bosan dengan bekalnya. Jadi tadi jatuh ke kebutuhan kebebasan. Tadi siapa ya, Bu Miftah, yang merasa bosan dengan bekalnya. Jadi itu masuk ke kebebasan, kebutuhan kebebasan yang tadi. Dia bosan, jadi dia mau mencoba. Bahkan ada anak-anak, ya tadi kata Bu Miftah, bekalnya ini, dia lebih tertarik lihat yang punya temannya. Nah, karena disitulah kebutuhan dasarnya dia membutuhkan kebebasan. Selanjutnya kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, merasa untuk senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Biasanya mereka suka bermain, mengoleksi barang, apa yang disenangi, bergurau, dan melucu. Bahkan ketika mereka bertingkah laku buruk, itu terkadang masih terlihat lucu. Itu kesenangan. Bahkan hal-hal yang buruk pun masih terlihat lucu. Bukan hanya anak-anak sih sebenarnya, kita pun juga orang dewasa. Ketika melihat anak kita bahkan melakukan hal yang tidak baik, kita menganggap itu adalah hal yang lucu. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kalau kita telisik dari kasus Sahril tadi, bahwa dia melakukannya karena iseng saja, karena dia suka melihat wajah temannya yang kesal, yang marah. Dia suka, kalau bahasa kita apa ya, mapareare. Iya, bahasa kita mapareare. Dia senang melihat temannya seperti itu. Banyak sih anak-anak yang memang seperti itu, suka. Bahkan kita pun orang dewasa kadang anak tidak suka, tapi karena kita gemes, kita malah suka membuat mereka tambah kesal. Tidak nyaman. Anak-anak merasa tidak nyaman, anak kita tidak nyaman, tapi kita yang merasa lucu, senang. Iya, betul sekali. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru dalam hal ini? Silakan, ada teman-teman yang memberikan masukan? Dalam kasus Sahril ini, bagaimana peran kita sebagai guru? Barangkali bisa diberitahu cara bagaimana kalau meminta sesuatu kepada teman-temannya, tidak usah dengan cara merampas, minta baik-baik. Iya, betul sekali. Komunikasi kepada anak dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih positif. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu bagaimana cara mengidentifikasi apa kebutuhan anak didik kita. Kenapa begini? Kenapa dia bisa begitu? Maka kita harus cari tahu dulu apa latar belakangnya. Betul tadi kata Bu Guru Sandra, kita harus cari tahu apa penyebabnya. Biasanya anak-anak seperti itu karena tadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar tadi yang ternyata tidak terpenuhi. Jangankan anak-anak, kita pun juga sebagai orang dewasa, kalau ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, maka kita juga tidak akan senang, bahkan kita terlihat gelisah. Kalau konsep 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, kita pun sebagai orang dewasa sama memiliki kebutuhan dasar. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru dalam hal ini? Silakan, ada teman-teman yang memberikan masukan? Dalam kasus Sahril ini, bagaimana peran kita sebagai guru? Barangkali bisa diberitahu cara bagaimana kalau meminta sesuatu kepada teman-temannya, tidak usah dengan cara merampas, minta baik-baik. Iya, betul sekali. Komunikasi kepada anak dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih positif. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu bagaimana cara mengidentifikasi apa kebutuhan anak didik kita. Kenapa begini? Kenapa dia bisa begitu? Maka kita harus cari tahu dulu apa latar belakangnya. Betul tadi kata Bu Guru Sandra, kita harus cari tahu apa penyebabnya. Biasanya anak-anak
seperti itu karena tadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar tadi yang ternyata tidak terpenuhi. Jangankan anak-anak, kita pun juga sebagai orang dewasa, kalau ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi, maka kita juga tidak akan senang, bahkan kita terlihat gelisah. Kalau konsep 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, kita pun sebagai orang dewasa sama memiliki kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik kontrol sosial. Apa itu kontrol sosial? Baiklah teman-teman. Nah, di sini saya akan memperlihatkan video tentang apa itu kontrol sosial. Nanti teman-teman bisa merefleksi, sama seperti saya ketika menonton video itu saya merefleksi. Saya di sini pendidik sebagai apa pada posisi kontrol sosial? Ini ada posisi sebagai penghukum. Kamu deh pasti terlambat. Teman-teman bisa Maaf, Bu. memperhatikan gestur wajah Saya- Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Nah, itulah tadi video tentang 5 posisi kontrol sosial. Ada penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan ada juga manajer. Ketika teman-teman melihat tadi film tayangan yang kita sudah saksikan bersama-sama, kira-kira kita ada di posisi yang mana? Tahan, nanti kita dalami dulu. Dan setelah kita dalami, nanti teman-teman akan merasa, oh ternyata saya ada di posisi ini selama ini, ternyata ada di posisi ini selama ini, dan kita akan evaluasi kira-kira posisi apakah yang paling terbaik dari 5 posisi kontrol yang ada buat anak-anak kita. Nah, untuk posisi yang pertama adalah penghukum. Nah, tadi teman-teman sudah melihat ciri-cirinya. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, kira-kira ada teman-teman tidak yang mau praktek mengucapkan kalimatnya? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Silakan, ada yang mau praktek? Silakan, ya Bu Sandra. Ya, dengan posisi penghukum, ciri penghukum. Ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Mungkin karena guru TK, jadi masih begitu lembut sekali dibandingkan tadi ibu guru yang tadi ya. Nah, Coba nak cek. kira-kira bagaimana perasaan anak didik kita bila kita berbicara sebagai posisi penghukum pada saat murid kita datang terlambat ke sekolah seperti itu? Kita kira-kira bagaimana perasaannya anak didik kita? Tambah kacau. Iya, tambah kacau. Betul sekali. Ada lagi? Kalau kita pemerintah pasti Ya? takut lagi. Takut datang, ya. Ada rasa trauma. Ada rasa trauma, betul sekali. Betul sekali. Apa yang teman-teman ucapkan itu adalah jawaban yang benar sekali. Apa yang akan terjadi? Trauma, takut datang ke sekolah, dan juga yang paling utama adalah ada perasaan dendam akan tertanam di hati mereka. Bahkan ketika kelas-kelas besar, ada kemenakan saya yang bercerita ketika dia melakukan hal itu, dia kelas SMA. Kepada gurunya marah, menghukum dengan gestur tubuh yang seperti tadi, menghardik. Apa yang dia lakukan ketika dia pulang sekolah, dia menusuk ban motornya dengan paku. Dia meletuskan ban motornya. Itu tindakan sudah yang lebih ekstrim karena rasa marahnya, karena itu tidak membuahkan hasil positif ketika kita lakukan kepada anak didik kita dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Apakah kita sebagai penghukum?
nanti kita refleksi. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Tadi nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan ada senyum jenakanya. Senyum-senyum manis tadi. Nah, ada teman-teman kira-kira mau memperhatikan, mempraktekkan untuk gestur atau ciri sebagai teman. Silakan teman. Ya, mungkin Pak Kepala Sekolah. Silakan. Ya, sebagai teman. Karena Bapak Kepala Sekolah lebih tenang sekali. Ya. Ya. Adi, ayo nak, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, kan? Kenapa terlambat lagi Adi? Sambil tertawa dia. Sudah, tidak apa-apa, dulu-dulu sana, nanti Bapak Guru bantu kamu ini. Bagaimana perasaan teman-teman mendengar ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman? Bagaimana? Tenang. Jadi ketika ke murid-murid perasaannya akan terasa apa? Iya, merasa nyaman. Anak-anak akan merasa senang. Iya, betul sekali, terlindungi. Selanjutnya adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ciri nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu dekat sama anak. Nah, ada lagi yang mau praktek bagaimana membuat rasa bersalah untuk kalimatnya? Silakan teman. Bu Asbia, silakan. Iya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengatakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Pembuat rasa bersalah ini bagus sekali. Bagus juga sekali, bagus sekali. Dari kalimatnya, cara menghadapi anak-anak. Tapi ada negatifnya. Nah, memelas, halus, sedih, tapi ternyata apa? Pelan-pelan ada membuat kalimat yang membuat anak merasa bersalah ketika kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu. Nah, tadi kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kalau sampai di situ tidak akan ada yang mengecewakan hati anak. Tapi ketika kalimat ini keluar, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu. Jadi kira-kira apa yang akan dirasakan oleh anak? Iya, anak akan merasa kecewa, betul sekali, karena tadi sudah ibu gurunya mengucapkan mengecewakan bu guru. Jadi anaknya jadi sedih kembali. Oh, saya mengecewakan ibu guruku. Akhirnya anak didik itu merasa dirinya tidak berharga karena sudah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, ini mungkin butuh 2 orang untuk prakteknya. Bu Miftah sama Bu Rizka mungkin bisa mencobanya. Iya. Kalau untuk Bu Misna karena rekan saya di CGP dan kami sudah menjalani ini, saya tidak kasih kesempatan kepada Bu Misna karena Bu Misna sudah tahu apa posisi apa yang paling terbaik dalam hal ini. Silakan teman untuk Bu Guru Miftah dan Bu Guru Rizka. Mungkin itu tidak sampai diperbesar, ya suaranya diperbesar saja. Rizka, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya.
Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Iya, terima kasih. Iya, tepuk tangan semuanya. Ada konsekuensi yang harus dilakukan ketika dia mengatakan bahwa saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, ada tanggung jawab dan ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Nah, kira-kira hasilnya apa? Murid tadi merasa ada tanggung jawab dan harus menyelesaikan konsekuensi yang harus dia lakukan ketika sudah melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Manajer, cirinya adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Teman-teman silakan, ada yang mempraktekkan lagi? Silakan. Oh, Bu Guru Ju, dengan Bu Guru Eni, silakan. Ibu Ju, jangan Adi, ya. Ya, Adi, apa kamu mengetahui jam berapa pelajaran kita mulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Habis. Iya. Solusi yang baik tanpa adanya konsekuensi, tanpa adanya marah-marah, tapi hanya memperbaiki bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Artinya antara guru dan murid mencari solusi nantinya di posisi manajer ini. Nah, selanjutnya adalah teman-teman tadi sudah melihat 5 posisi kontrol. Sekarang saya akan membagikan sticky note. Di sini teman-teman akan menulis dari 5 posisi kontrol ini, saya sebagai apa ya di kelas? Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Silakan Bu Wasbia, mungkin bisa dibantu. Boleh 2, terserah. Belum masuk semua. Sebagai teman. Manajer. Iya. Isinya Ibu Guru. Ya, silakan. Kalau sudah, mungkin teman-teman bisa menempelnya di sini. Silakan. Ya, silakan Bu Sandra. Terima kasih. Iya. Kepala sekolah, terima kasih Bu Guru Nifta, Bu Guru Ju. Nomor 1 semua. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada yang belum? Ya, 2 lagi. Oke. Terima kasih Bu Guru Asbia. Nah, di sini ada teman dan manajer. Saya sebagai teman. Banyak sekali yang memilih posisi sebagai teman dalam posisi kontrol kita sebagai pendidik. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin positif sehari-hari yang kita kembali ke posisi teman, atau juga tadi bisa mungkin ada yang mau cari pemantau ya. Karena murid yang ditangani itu sebenarnya belum siap untuk kita ajak diskusi. Makanya kenapa banyak teman-teman memilih posisi sebagai teman. Namun perlu kita sadari, akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian yang paling terbaik sebagai manajer. Karena dia tidak meminta konsekuensi, tapi
ucapkan, dia akan memberikan solusi lebih lanjut. Tapi teman-teman tidak salah. Untung alhamdulillah tidak ada yang menjadi sebagai penghukum. Wah, jangan ya. Kita tidak tahu menghukum di sekolah TK ya. Kita tidak pernah tahu apa itu menghukum di TK, betul. Mungkin kalau di kelas tinggi ada, tapi di kita kayaknya tidak tahu mau menghukum seperti apa anak TK. Iya. Tapi kalau kita kayak kita mau Silakan. kita kan mengajarnya di TK. Iya. Nah, tapi kalau kita mengajar di TK terus mengambil posisi sebagai manajer, bagaimana caranya ke anak-anak itu? Komunikasinya. Betul sekali. Pertanyaan yang bagus akan saya sampaikan di materi selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang kita masih ada di 5 posisi kontrol. Bagus. Terima kasih pertanyaannya Bu Guru Sandra. Nah, kenapa manajer yang paling bagus? Karena di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. 5 posisi kontrol itu adalah untuk mewujudkan budaya positif. Itu maksud tujuan dari 5 posisi kontrol itu adalah tujuannya untuk menciptakan budaya positif agar anak memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Selain kita memahami dan diri kita sebagai posisi kontrol, kita tahu kebutuhan murid kita, kita juga harus menerapkan segitiga restitusi. Itulah tadi dari pertanyaannya Bu Guru Sandra. Nah, posisi manajer yang diterapkan oleh guru kepada murid saat menghadapi pelanggaran dapat diwujudkan dalam sebuah program disiplin yang digagas oleh Diana Gosen yang dinamakan, itulah tadi, restitusi. Nah, restitusi ini akan membantu memahami perilaku murid dan membimbing murid untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke materi restitusi. Nah, inilah tadi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah tadi yang kita lakukan. Ketika kita mengambil posisi manajer, apa yang harus kita lakukan? Kata pertanyaan Bu Sandra, inilah yang harus kita lakukan, restitusi. Nah, makanya kenapa posisi manajer adalah posisi yang paling terbaik dalam 5 posisi kontrol untuk anak-anak kita dalam budaya positif. Nah, bagaimana tahapan restitusi? Pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Nah, nanti saya akan memberikan contohnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini upaya membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib di sekolah. Nah, sekarang kita mulai dari menstabilkan identitas. Kira-kira kita pernah mendapati anak-anak yang lagi bermain, terus dia jatuh. Ada yang tahu tidak? Kalau kita langsung teriak, "Wih, kenapa itu?" Kira-kira anaknya langsung apa? Nangis. Langsung apa? Nangis. Sedangkan dalam proses restitusi kita harapkan anak tidak merasakan seperti itu. Nah, supaya tidak menangis, apa yang kita lakukan? Menstabilkan identitasnya. "Wih, kita datang, wih, jago anakku." Nah, itu menstabilkan identitas. Tidak apa-apa. Bu guru juga pernah seperti ini, bermain-main dan jatuh. Kira-kira kalau seperti begitu tindakan kita, apakah anak kita akan menangis? Ya, biasanya mereka tidak akan menangis ketika kita melakukan hal seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Akhirnya kita mulai tanya, kenapa kita bisa jatuh? Nah, nanti anak-anak akan bercerita, Bu guru, tadi begini kak, tadi begini kak. Nah, itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menanyakan
keyakinan. Seperti apa menanyakan keyakinan? Oh, jadi besok-besok kalau main ki jangan lagi lari-lari karena berbahaya. Ya, atau kalau main ki di sini jangan lari-lari karena lantainya licin. Nah, itu menanyakan keyakinannya. Nah, itulah proses dari tadi manajer untuk penyelesaian masalahnya Bu Sandra, melakukan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya adalah di sini saya sudah melakukan video tahapan restitusi kepada anak didik kita di TK Islam Al-Ikhwan ini. Sini ada kasusnya. Ada Nun yang mencuci tangannya tapi bermain air, main ciprat-ciprat. Nah, itu melanggar peraturan sekolah. Ini tadi tahapan segitiga restitusinya. Yang menstabilkan identitas karena seru, karena pas kecil aku suka main-main ciprat. Bu guru juga waktu kecil suka karena seru main air. Validasi tinggal yang salah karena nanti airnya boros dan kalau ada temanku yang lewat jatuh. Ini dia. Nun, Bu guru, apa kabarnya Nun hari ini? Aku baik-baik saja Baik-baik saja, alhamdulillah. Nah, Nun tahu nggak Nun, Bu guru panggil karena kenapa nak? Aku tadi pas cuci tangan main-main. Main. Aku jadi takkan melakukan itu lagi. Aku akan mencuci tangan yang baik dan benar. Makasih Bu Guru. Ketika kita mengambil posisi kita sebagai manajer, inilah tadi tahapan-tahapannya yang akan kita lakukan. Anak merasa apa hatinya? Senang, tidak ada tekanan, tidak ada rasa apa-apa karena kita tetap memanggilnya dengan baik, melalui langkah-langkah yang baik, mengajaknya ketika di jam istirahat, melakukan berdua hanya 4 mata, berkomunikasi secara mendalam kepada anak tersebut, kepada Nun. Akhirnya anak-anak tidak merasakan malu juga karena tidak bersama teman-temannya. Restitusi ini akan membantu memahami perilaku anak didik dan membimbing anak didik kita untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi individu yang lebih baik. Siswa lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika melakukan sebuah kesalahan, sehingga akan ketemu yang namanya win-win solution. Nah, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang kecewa antara murid dan guru dalam menghasilkan hubungan yang baik. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi rasa sakit pada orang yang disakiti, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan berbuat baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika anak didik belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik, untuk masa depan mereka akan mendapatkan pelajaran yang berguna untuk hidup mereka. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu tidaklah mudah. Memang tidak mudah teman-teman. Setelah apa tadi yang kita lihat, bukan membutuhkan waktu yang sebentar atau singkat, tetapi untuk mewujudkan budaya positif kita harus saling mendukung, kita harus saling berkolaborasi bersama-sama semuanya. Dan semoga kegiatan hari ini lebih banyak menambah sama-sama kegiatan kita hari ini, sharing semakin banyak menambah pengetahuan dan ilmu kita bagaimana cara menerapkan budaya positif di TK kita, di sekolah kita, di TK Islam Al-Ikhwan. Kita bersama-sama, kita berkolaborasi antara guru dengan pun orang tua ataupun pemangku adat yang memang kita butuhkan untuk membantu kemajuan sekolah kita. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas sharingnya hari ini tentang budaya positif yang saya sampaikan hari ini. Sama-sama kita sharing, sama-sama kita belajar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat semuanya? Sudah siap untuk mulai belajar? Siap. Sebelum kita mulai belajar, biasanya kita awali dengan apa dulu? Dengan apa, Nak? Berdoa. Kalau begitu kita doa. Tambah ilmu dulu. Sama-sama tangannya Sika berdoa. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Pintar. Nah, alhamdulillah hari ini sesuai info Bu Guru kemarin, hari ini kita mau buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu akan kita buat lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah janji yang mau anak-anak buat. Anak-anak sendiri yang buat. Nanti maunya apa? Bu Guru, saya mau kalau habis makan dibuang sampahnya. Bu Guru, saya mau senang. Bu Guru, nanti kalau habis main kumpul rapikan mainannya. Nanti anak-anak sendiri dan lain-lain. Nanti anak-anak sendiri yang akan mengeluarkan dari isi hatinya apa maunya kesepakatannya. Oke? Oke. Nah, kesepakatan kelas hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas untuk kelompok apa? Kelompok apa? Berenam. Nah, nanti setelah jadi kesepakatan kita akan buat lagi keyakinan apa? Iya, keyakinan kelas kelompok B. Nah, baiklah. Bu Guru akan mulai dari Najwa dulu. Nah, nanti Bu Guru akan catat. Ya. Di sticky note. Kemudian anak-anak menempelkan nanti di papan tulis supaya Bu Guru tahu, oh maunya begini. Oh, saya mau yang ini Bu Guru, oke? Nah, Najwa, Bu Guru mulai dari Najwa. Najwa maunya apa di dalam kelasnya, kesepakatan kelasnya? Silakan Najwa. Tidak buang sampah. Apa, Nak? Tidak buang sampah. Tidak buang sampah. Tidak buang sampah. Silakan Najwa tempel di papan tulis. Iya. Iya. Oke. Kalau Faisa, apa Faisa? Aisyah. Apa, Nak? Apa mau kesepakatan kelasnya Faisa? Aisyah. Apa, Nak? Apa, Nak? Mainan? Kenapa mainan? Kenapa? Oh iya, mainan. Iya, mainan tidak dibongkar. Silakan Aisyah. Faisa apa Faisa? Apa dia Faisa maunya? Tidak makan sambil jalan-jalan. Banyaknya kesepakatan kelasnya ini luar biasa. Tempel lagi, Nak. Apa lagi, Nak? Sarah? Jangan buang sampah sembarangan. Arafah? Kenapa, Nak? Jangan berteriak-berteriak. Jangan berteriak. Oke. Hilya? Hilya apa Hilya? Apa Hilya? Senang. Hilya mau senang. Apa
main-main. Atau repot ya? Iya. Kalau berdoa tidak repot. Banyak temannya biasa yang berdoa repot, nak? Iya. Oh, iya. Gibran apa Gibran? Apa nak? Tidak main-main air? Iya. Tidak main-main air. Gibran tempel lagi. Kalau anu? Apa nak? Jangan pukul teman. Iya betul, jangan pukul teman. Kalau Adrian? Apa Adrian? Kenapa Adrian? Apa nak? Suka main? Sama? Oh, suka main. Suka main sama-sama? Iya, ini suka main sama-sama. Kalau Nisa tidak main kotor-kotor. Tempel lagi Nisa. Oke deh. Wah, banyaknya kesempatan kelas yang kita dapatkan hari ini. Coba kita hitung ada berapa kesepakatan kelasnya? 1, 11. Nah, di sini tidak main kotor-kotor. Bu Guru kasih di sini semua ya, karena nanti kita mau tulis kesepakatan kelasnya. Bu Guru kumpul dulu ya. Oke, duduk yang rapi kembali sayang. Nah, di sini saya suka main sama-sama. Oh, kalau suka main sama-sama, Bu Guru pindahkan, berarti kita sayang sama siapa? Teman. Iya, sayang sama teman. Oke, lanjut lagi. Tidak main kotor-kotor berarti apa? Menjaga pintar, menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Lanjut lagi, jangan pukul teman. Kalau jangan pukul teman berarti apa nak? Sayang sama apa nak? Sayang sama teman. Oke, dilihat lagi. Tidak main-main air. Kalau tidak main-main air, berarti apa nak? Menjaga kebersihan. Kalau main-main air kan jadi kotor, lantainya juga jadi kotor. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan berarti menjaga kebersihan. Selanjutnya, senang berarti anak-anak apa? Semangat atau senang belajar. Senang, semangat. Semangat apa nak? Belajar. Jangan berteriak-teriak. Kalau jangan berteriak-teriak berarti kalau jangan berteriak-teriak berarti apa nak? Sayang sama temannya, karena kalau ada yang berteriak-teriak berarti ada temannya yang tidak suka. Iya. Lanjut lagi. Kalau berdoa tidak main-main berarti
Nanti kita berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Contohnya kalau mau apa kita berdoa? Mau makan, apa lagi? Mau pulang, iya kita berdoa. Nah, mainannya tidak dibongkar, berarti kita menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya. Tidak buang sampah lagi, berarti kalau tidak buang sampah berarti menjaga kebersihan. Ya. Perhatian. Duduk jalan kembali. Pat-pat gelipat, kakinya dilipat. Pat-pat gelipat, tangannya dilipat. Nah, coba kita lihat di papan tulis. Oh, ini masih ada satu ini. Nah, sekarang coba kita lihat ke papan tulis. Kita sudah dapat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bahwa kita berjanji tidak akan melanggar ini. Sudah berjanji, karena yang buat keyakinan kelasnya siapa? Anak-anak sendiri. Kita baca sama-sama. Bu Guru baca sama-sama, kita ikuti. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, ini satu. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 2. Sayang sama teman. Iya. Ini yang kedua, sayang sama temannya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, semangat belajar. 4, semangat belajar. Ada berapa keyakinan kelas yang kita buat hari ini, Nak? Ada berapa? 4. Coba sama-sama kita ucapkan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ayo salah, jadi Bu Guru, Nak. Sayang sama teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, semangat belajar. Nah, nanti keyakinan kelas ini Bu Guru tulis dulu. Keyakinan kelas. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Iya, kelompok kelas. Kelompok B6. Ada berapa sayang? Ada berapa, Nak? Ada 4, pintar. Nah, keyakinan kelas ini nanti kita akan bikin yang rapi. Kemudian anak-anak, Bu Guru minta nanti anak-anak menjempol tangannya sebagai bahwa kita setuju bahwa ini ada keyakinan kelas yang ada 4. Oke? Sepakat? Sepakat? Sudah setuju dengan keyakinan kelasnya? Setuju? Masalahnya, Nak? Setuju? Setuju semuanya? Kita setuju keyakinan kelasnya. Kelompok B6 ada berapa? 4. Baiklah, terima kasih atas hari ini. Keyakinan kelas kita sudah selesai. Baiklah, saatnya anak-anak kita beristirahat. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu Guru ucapkan. Kita akan menjalani keyakinan kelas ini dengan semangat. Tepuk semangat 1. Yes. Bu Guru akhiri hari ini. Kita sepakati kesepakatan kelasnya ada berapa sayang? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih